Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 44 Saling Mencintai dan Hidup Bahagia, tamat. Baby menjadi ragu untuk bertanya apakah boleh dirinya mencintai seorang Agam Matteo. Apa yang ingin kau tanyakan? Luna kembali bertanya saat melihat putrinya diam saja. Tidak jadi, Mom. Baby memutuskan untuk tidak menanyakan hal tersebut karena takut Mom Luna marah. Oh ya Mom, apakah Auntie Minnie Daisy dan Uncle David akan datang ke acara besok malam? Tanya Baby sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja mereka datang, terlebih lagi mereka akan. Luna menghentikan perkataannya saat teringat pesan Minnie untuk tidak membocorkan semuanya lebih dulu. Karena mereka ingin memberikan kejutan untuk seluruh keluarga besar. Mereka akan apa, Mom? Tanya Baby. Tidak ada sayang. Luna kembali mengusap rambut putrinya. Sekarang cepat kau pergi ke ruang kerja. Daddy sudah menunggumu. Oke, Mom. Baby mengecup pipi Mom Luna lalu berjalan menuju ruang kerja Dava. Sementara itu Luna menatap kepergian Baby dengan senyum di wajahnya. Ia tidak menyangka putri kecilnya sekarang sudah beranjak dewasa. Terlebih lagi di usianya yang masih belia, Baby sudah memiliki karir sebagai seorang penulis terkenal. Sangat jauh berbeda dengan dirinya yang sudah menikah di saat seusia Baby. Seluruh anggota keluarga yang ada di mansion utama tampak begitu sibuk mengurusi acara nanti malam yang akan digelar di mansion tersebut. Dan satu persatu anggota keluarga besar yang tinggal di luar negeri sudah mulai berdatangan di mansion utama. Hai kakak ipar. Lily memeluk Luna yang sudah sangat lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Lily. Luna membalas pelukan tersebut dengan erat. Ia kemudian menatap pria yang berdiri di samping Lily yang tidak lain dan tidak bukan adalah Leo. Bagaimana kabar kalian? Tanya Luna pada Lily dan Leo. Kabar kami baik, Lily menjawab dengan tersenyum. Di mana Leo dan Lou? Tanya Luna saat tidak melihat saudara kembar Lea. Mereka sudah ditahan lebih dulu oleh Lea, jawab Leo. Di mana Dava? Dia ada di ruang kerjanya. Pergilah temani mantan bosmu itu. Ucap Luna dengan tawa di bibirnya. Tanpa menyahut Leo pun segera berjalan menuju ruang kerja Dava. Di mana pria yang menjadi sahabat baiknya, mantan atasannya, sekaligus kakak iparnya itu berada. Leo ternyata tidak pernah berubah. Dia masih saja sangat dingin dan datar. Luna menggelengkan kepalanya tanpa sadar di depannya masih ada Lily. Itulah suamiku, sahut Lily. Luna tersenyum kaku. Saat menyadari tengah menggosipkan seorang pria di depan istrinya sendiri. Oh ya mana Daisy? Luna sengaja mengalihkan pembicaraan mereka. Kak ipar seharusnya aku yang bertanya di mana Daisy, aku kan baru tiba.
Lily menggelengkan kepalanya sembari menahan tawanya. Ternyata kakak iparnya itu juga sama tidak berubah sedikit pun. Oh iya, aku lupa. Sudahlah, ayo aku antar ke kamarmu. Luna menarik tangan Lily. Sementara itu di halaman belakang mansion, tampak Leo, Lou, dan Lea tengah berbincang dengan sangat serius. Ketiganya tampak terdiam setelah apa yang mereka bicarakan 10 menit yang lalu. "Are you okay?" tanya Lou pada satu-satunya adik perempuannya. Lea hanya menjawab dengan senyum tipis di bibirnya, menutupi rasa patah hati, kecewa, dan kesedihan di hatinya. "Lalu apa kalian datang?" tanya Lea. "Mana mungkin kami datang," jawaban Leo dengan tegas. "Hei, kalian itu seharusnya datang. Kejam sekali kalian tidak datang di acara penting sahabat baik kalian sendiri." Lea masih mencoba untuk tersenyum. Si brengsek itu juga kenapa tidak mengundang aku? Bukankah aku mantan sekretarisnya? Tapi kenapa dia tidak mengundang aku di acara pernikahannya? Ketus Lea sembari menggigit bibir bawahnya, menahan isak tangisnya yang hampir saja keluar. Bagaimana Lea tidak ingin menangis saat mendapatkan kabar dari Lou dan Leo? Jika pria yang dicintainya itu ternyata sudah menikah dengan Arnetta. Setelah beberapa bulan ia ada di Jakarta. Kalau kau ingin menangis, menangislah. Tapi setelah itu jangan pernah mengingat si brengsek itu lagi, ucap Lou sembari memeluk adik kesayangannya itu dengan erat. "Kak, untuk apa aku menangis?" Lea mengusap air matanya yang sudah menggenang di kedua pelupuk matanya. "Tidak ada dalam kamusku menangisi pria seperti Barack Clover," ucap Lea dengan tegas. Membuat Lou dan Leo saling menatap dengan wajah yang terkejut. Tidak pernah mereka duga adiknya akan setegar itu menghadapi kenyataan. Pria yang dicintainya menikah dengan wanita lain. Kak Lea. Panggil Tita dari kejauhan. Kalian disuruh masuk oleh Mom Luna. Teriak Tita lagi dengan sekeras mungkin. "Ya, kami akan masuk," jawab Lea yang juga berteriak. Tita menganggukkan kepalanya lalu membalikkan badannya dan langsung terkejut. Saat melihat suami tampannya sedang berdiri dengan tangan berkaca pinggang. "Astaga B, kau itu membuat aku terkejut." Tita mengusap dadanya dengan perlahan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Boy tanpa mempedulikan keterkejutan Tita. "Bukankah sudah aku katakan jangan pernah keluar dari kamar?" "Dan apa yang tadi kau lakukan? Berteriak dengan kencang seperti itu? Apa kau tidak takut little boy kita terganggu mendengar suara teriakanmu?" Tita hanya terdiam mendengar serentetan pertanyaan dari suaminya itu. Yang entah mengapa menjadi sangat cerewet, dan banyak mengatur semenjak tahu ia sedang hamil. Ya ampun, telinga aku harus bersiap mendengar ceramahnya, yang tidak akan selesai dalam waktu 1 jam ke depan, gumam Tita dalam hati. Malam harinya acara yang diadakan oleh keluarga besar Arbeto sudah dimulai. Seluruh keluarga besar terkecuali keluarga Matteo sudah berkumpul di halaman belakang. Tidak ketinggalan Bayu, Daniela,
dan Eve pun turut hadir dalam acara tersebut. Bahkan Bayu yang merasa bangga putrinya yang sedang mengandung seorang keturunan Arbeto terus saja menyombongkan diri kepada seluruh orang yang hadir di mansion tersebut. Dan tidak lupa ia pun menebar pesona pada wanita yang dulu pernah singgah di hatinya, yaitu Lily dan Daisy. Ayah, berhentilah bersikap seperti itu. Eve yang merasa kesal dengan sikap ayahnya yang merasa sok kegantengan menjadi malu sendiri. Bersikap seperti apa? Tanya Bayu. Bersikap seolah kau itu pria paling tampan di sini, sahut Daniela yang sama kesalnya melihat sikap Bayu. Sadarlah kau ini sudah tua, malu pada yang lainnya terutama menantumu. Daniela menatap seluruh keluarga besar yang hadir di mansion tersebut. Mereka semua sangat gagah dan tampan meski usia mereka tidak lagi muda. Dan yang paling tampan menurut Daniela adalah Leo Richard. Pria itu masih sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Masih tampan dan juga dingin dengan raut wajah yang datar. Pria itu tampak merangkul pinggang Lily dengan sangat posesif. Jangan dilihat terus, nanti kau bisa jatuh cinta lagi dengannya, bisik Bayu saat mengetahui kemana arah tatapan mata mantan istrinya. Cek kau itu. Daniela menghela napasnya dengan kasar. Matamu itu juga bisa diam tidak? Dari tadi seperti kelaparan menatap wanita yang ada di sini. Ejek Daniela. Hei, kau lupa, aku ini duda jadi aku bebas. Kau juga lupa aku ini single? Aku pun bebas menatap pria manapun. Sahut Daniela tidak mau kalah. Ayah, Mom, kenapa kalian jadi bertengkar? Bukankah kalian ingin kembali rujuk? Lalu kenapa seperti ini? Protes Eve dengan wajah yang kesal. Lalu memilih pergi dari tempat tersebut menuju tempat di mana hidangan makanan tersaji. Ini gara-gara kau. Bayu menyenggol bahu Daniela. Karena kau juga. Daniela tak mau kalah. Ah, sudahlah, lebih baik kau temani Eve. Aku ingin berbicara dengan besan kita dulu. Ucap Bayu. Tunggu, kau ingin bicara apa? Tanya Daniela dengan raut wajah penasaran. Aku ingin menagih janji mereka yang akan memberikan saham perusahaan saat Tita sudah hamil. Bisik Bayu sembari tertawa bahagia. Oh ya ampun. Daniela menghela napasnya saat melihat mantan suaminya. Dengan penuh percaya diri berjalan ke arah Luna dan Dava. Ayah mertua yang matre, gumam Daniela lalu memilih untuk menemani Eve. Daripada menjadi gila jika terus berada di sisi mantan suaminya. Halo besanku yang kaya raya. Bayu menepuk bahu Dava. Sementara Dava hanya menatap sekilas lalu kembali berbincang dengan Leo dan Anthony. Tidak mempedulikan unta itu karena tahu jika meladeni pria itu ujung-ujungnya pasti uang. CK, dasar Mr. Arogan. Dari dulu sampai sekarang menjadi besan tetap saja sikapnya sombong. Gumam Bayu dalam hati. Ia lalu menatap Luna dan menarik tangan wanita itu untuk berbicara empat mata.
Berani kau menarik tangan istriku. Dava menarik kembali Luna ke sisinya. Ia menatap tidak suka dengan sikap Bayu yang selalu saja seenaknya terhadap Luna. Maaf aku tadi, ayah. Tita menghampiri ayahnya dengan Boy yang berada di sampingnya. Anak kesayangan ayah. Bayu ingin memeluk putrinya, namun pelukannya itu justru mendarat di tubuh menantunya. Karena Tita ditarik ke belakang oleh Boy Arbeto, cukup peluk aku saja sebagai gantinya. Ucap Boy dengan tersenyum, masih menyembunyikan Tita di balik punggungnya. Ia tidak akan membiarkan siapapun termasuk ayah unta memeluk wanita tercintanya. Cih, ayah sama anak sama saja. Sama posesif. Gumam Bayu dalam hati menatap pada Dava dan Boy bergantian. Loh ayah mau kemana? Pekik Tita saat melihat ayahnya pergi. Ayah mau makan, ucap Bayu yang memilih untuk kembali bersama Daniela dan juga Eve. Daripada bersama dengan para pria yang posesif terhadap para wanitanya, di saat semua orang yang ada di mansion utama tengah menikmati acara tersebut. Baby justru sedang gelisah menunggu kedatangan Agam di sudut ruangan. Kejadian tadi siang saat dirinya tanpa sengaja mengatakan perasaannya pada Agam membuatnya harus gigit jari ditinggal begitu saja oleh pria itu di parkiran hotel. Hei, kau kenapa? Tanya Alana yang sejak tadi melihat sepupunya itu hanya diam saja. Tidak membaur dengan keluarga yang lainnya. Aku tidak apa-apa. Jawab Baby tanpa menatap pada Alana. Karena matanya terus tertuju ke arah pintu masuk mansion. Dan berharap bisa secepatnya melihat kedatangan Agam dan keluarga besar Matteo yang lainnya. Alana mengerutkan keningnya lalu ikut menatap ke arah pandangan mata Baby. Kau sedang menunggu seseorang? Tanya Alana. Tidak, aku hanya... Baby mengalihkan tatapan matanya pada Alana. Biasanya ketika ia sedang galau pasti bercerita pada Lea. Namun karena hati Lea sedang patah hati, mendengar pria yang dicintainya sudah menikah dengan wanita lain, membuat Baby tidak berani untuk bercerita pada sepupu dekatnya itu. Kak Alana, jika kita mencintai seseorang apakah salah? Tanya Baby memberanikan diri untuk bercerita. Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa kau sedang jatuh cinta pada seseorang? Goda Alana. Baby menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tadi siang aku mengatakan perasaanku pada seorang pria. Salah. Lebih tepatnya keceplosan mengatakan rasa yang ada di hati ini. Baby menunjuk ke dadanya. Lalu, tanya Alana dengan antusias. Karena jarang sekali seorang Baby Arbeto bercerita padanya tentang masalah pribadi. Tapi pria itu justru marah kepadaku. Dia bilang aku tidak pantas untuknya karena kami. Karena kami apa? Baby bingung harus menjawab apa, karena tidak mungkin ia jujur dengan kejadian yang sebenarnya. Ya intinya dia menolak aku, ucap Baby.
What? Seorang baby Arbeto ditolak cintanya? Seorang gadis cantik keturunan Arbeto dan juga penulis terkenal, cintanya ditolak. Alana tak percaya dengan yang didengarnya. Katakan siapa pria sombong dan pemberani itu? Tanya Alana dengan menahan rasa ingin tertawanya. Kakak. Dengan kesal baby memukul lengan Alana. Ish, aku itu hanya bercanda. Alana tertawa terbahak-bahak. Dengar baby Arbeto, kau itu masih sangat muda. Jangan memikirkan pria atau hal yang berbau cinta. Tugasmu saat ini adalah lulus kuliah dengan nilai yang baik. Baru setelah itu kau boleh memikirkan tentang cinta. Alana mengusap punggung baby. Dan ingat satu hal, lebih baik kau dicintai daripada mencintai. Karena jika kita mencintai seseorang itu rasanya sangat lelah. Baby mengerutkan keningnya, tapi bagiku lebih baik mencintai dan dicintai. Jadi seimbang dan hidup kita akan bahagia. Baby, semua orang pasti menginginkan seperti yang kau katakan itu. Saling mencintai dan hidup bahagia. Tapi di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Lirih Alana. Contohnya aku, kami saling mencintai tapi priaku justru menikah dengan adikku sendiri. Baby langsung terdiam karena merasa tidak enak hati. Sudah membuat Alana kembali teringat dengan kisah cintanya. Dan keduanya cukup lama terdiam. Hingga akhirnya baby memberanikan diri untuk bertanya sesuatu. Kak, apakah Auntie Daisy dan Uncle Anthony belum memaafkan Kak Alena? Tanya baby karena tidak melihat saudara kembar Alana hadir di mansion utama. Seperti yang kau lihat, di sini tidak ada Alena, itu berarti Mom Daisy dan Dad Anthony belum memaafkannya. Ucap Alana dengan raut wajah yang sedih. Saat teringat kedua orang tuanya marah dan terkejut. Saat mengetahui Alena dan kekasihnya Abian berada di satu kamar villa yang sama dengan keadaan tanpa busana. Dan di saat itu juga kedua orang tuanya memutuskan untuk menikahkan Alena dan Abian. Lalu setelah mereka menikah, Dad Anthony mengusir Alena dan mencoret nama saudara kembarnya itu dari keluarga besar Ricardo. Hingga detik ini Alana tidak tahu keadaan Alena. Yang ia tahu adiknya masih tinggal di Singapura. Itu sebabnya Alana memilih tinggal di Jakarta. Karena tidak ingin berada di satu negara yang sama dengan keduanya. Kau sendiri apa sudah memaafkan mereka? Tanya baby. Alana hanya menjawab dengan senyuman tipis sembari mengangkat kedua bahunya. Lihat itu, Uncle David dan Auntie Minnie sudah datang. Ucap Alana saat melihat keluarga Matteo masuk ke dalam mansion. Baby segera menengok ke arah pintu dan langsung tersenyum. Saat melihat kedatangan Uncle David dan Auntie Minnie yang tak lain adalah calon mertuanya. Namun senyum di wajah baby menghilang. Saat melihat sosok yang tadi siang marah kepadanya berjalan masuk. Dengan menggandeng seorang wanita yang sangat cantik. Ayo baby, kita sambut mereka. Alana menarik tangan sepupunya, membuat baby mau tidak mau mengikuti langkah Alana. Auntie, apa kabar? Alana menyapa Auntie Minnie dengan pelukan.
Kabar Aunty baik sayang. Minnie membalas pelukan tersebut. Lalu matanya menatap pada gadis yang berdiri di samping Alana. Baby, kau terlihat sangat cantik. Minnie memeluk putri bungsu Luna dengan penuh kasih. Baby membalas pelukan Aunty Minnie tanpa bersuara sedikit pun. Karena hati dan pikirannya saat ini tertuju pada wanita yang ada di samping Agam. Di mana Mom Luna dan Dad Dava? Tanya David sembari mengusap kepala Baby. Mereka ada di dalam, jawab Baby dengan senyum kaku di bibirnya. Ayo kita ke dalam Aunty, ajak Alana. David dan Minnie menganggukkan kepalanya lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Sementara itu Baby hanya terdiam. Saat melihat seluruh keluarga Matteo masuk ke halaman belakang, meninggalkan dirinya yang masih terpaku di tempat tersebut. Siapa wanita itu? Gumam Baby dalam hati. Terus menatap punggung wanita yang berjalan berdampingan dengan Agam. Sembari ingat sesuatu, karena rasanya ia pernah bertemu dengan wanita tersebut. Lebih baik aku masuk dan bertanya langsung pada A, siapa wanita itu? Baby segera masuk ke halaman belakang di mana seluruh anggota keluarga berkumpul. Dan saat ini di halaman belakang mansion dipenuhi oleh seluruh anggota keluarga besar Arbeto, Matteo, Richard, Graham, Ricardo. Dan tidak lupa keluarga Bayu Anggara. Mereka semua hadir untuk memberikan selamat dan doa atas kehamilan Tita. Dan berharap kehamilan menantu keluarga Arbeto itu berjalan dengan lancar. Hingga nanti pada saat melahirkan. Oh ya Minnie, kau bilang ingin mengatakan sesuatu pada seluruh keluarga kita? Tanya Luna dengan senyum penuh arti. Karena sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Minnie. Oh ya, aku hampir lupa. Minnie menatap seluruh anggota keluarganya. Aku ingin mengenalkan kalian pada calon menantuku. Baby yang begitu terkejut saat mendengar perkataan Aunty Minnie, sampai tersedak makanan yang sedang dimakannya. Membuat semua orang menatap ke arah Baby dengan cemas. Tapi tidak dengan Tita dan Lea. Karena mereka tahu apa yang membuat Baby sampai tersedak makanan seperti itu. Setelah mendengarkan pengumuman tentang siapa calon menantu keluarga Matteo. Seluruh anggota keluarga besar memberikan ucapan selamat pada mereka, terutama pada Agam. Karena pada akhirnya pria yang terkenal pendiam dan tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Ini sudah memiliki calon istri, dan akan segera melangsungkan acara pertunangan dalam waktu dekat ini. Aku tidak menyangka akhirnya A akan bertunangan dengan seorang wanita, ucap Mars sembari menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak menyangka, Boy ikut menggelengkan kepalanya. Dulu aku sempat berpikir dia itu gay, seloroh Boy dengan tawa yang keras. B. Tita mencubit pinggang suaminya. Karena sudah berpikiran yang tidak tentang Agam. Tit, aku tidak salah berpikiran seperti itu. Karena A tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Dan hanya ponselnya yang selalu dia bawa kemanapun.
Sahut Boy sembari mengusap pinggangnya. Kenapa semenjak Tita hamil dia jadi berani padaku? Gumam Boy yang saat ini kembali menerima cubitan dari Tita. Ya, tapi jangan bicara seperti itu juga. Tita tidak terima jika pria yang selalu membantunya dihina sebagai seorang gay. Dengan rasa kesal di hatinya, ia pun memilih pergi dari tempat tersebut untuk menemui Baby. Istrimu kenapa? Mars menatap punggung Tita. Entahlah. Boy mengangkat kedua bahunya. Mars, ada yang ingin aku tanyakan. Boy menatap ke kiri dan kanan. Apa Kejora berubah lebih galak semenjak mengandung? Tanya Boy dengan suara yang sangat pelan. Mars menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tidak hanya galak tapi juga sangat manja. Terkadang juga menangis dengan tiba-tiba tanpa sebab. Mars teringat bagaimana kelakuan Kejora yang selalu membuat emosinya naik turun. Mendengar perkataan sepupunya, Boy pun langsung menarik Mars ke tempat yang sepi. Untuk dimintai keterangan tentang seputaran ibu hamil, mengingat Mars lebih berpengalaman darinya. Mars dan Boy pun asik berbincang, atau yang lebih tepatnya bergosip tentang tingkah istri mereka yang sedang mengandung. Sampai melupakan keberadaan Agam, yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di antara seluruh keluarga. Sementara itu Tita yang saat ini berada di samping Baby karena ingin menghibur adik iparnya itu. Justru merasa sangat terkejut saat melihat sikap Baby yang tampak biasa saja. Setelah mengetahui pria pujaan hatinya sudah memiliki calon istri, Baby, kau baik saja bukan? Tanya Tita dengan wajah yang bingung. Tentu saja, memangnya aku kenapa? Baby balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan kakak iparnya. Hatimu tidak sedih dan sakit hati? Mengetahui ia akan bertunangan dan secepatnya akan menikah dengan wanita itu. Mata Tita menunjuk ke arah wanita yang berada di samping Agam. Kenapa hatiku harus sedih dan sakit hati? Baby mengerlingkan matanya. Mereka itu baru akan bertunangan dan belum menikah. Kau tahu itu artinya apa? Tita mengangkat kedua bahunya dengan wajah yang semakin bingung. Itu artinya aku masih punya kesempatan untuk membuat A jatuh cinta kepadaku. Bisik Baby dengan penuh percaya diri. Lagi pula aku ini Baby Arbeto. Tidak akan aku biarkan wanita manapun mengambil cinta pertamaku. Baby mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Oh ya ampun, kakak dan adik sama saja. Sama mengerikan, keras kepala, dan sangat percaya diri sekali. Gumam Tita dalam hati. Kau mau kemana? Tanya Tita saat melihat Baby hendak pergi. Aku mau mengejar cintaku dulu. Ucap Baby dengan senyum di bibirnya. Lagi pula sudah ada Kak B, aku tidak ingin jadi orang ketiga alias setan di antara kalian. Baby menunjuk kakaknya yang sedang berjalan ke arah mereka. Lalu kembali melangkahkan kakinya untuk menemui Agam. Dia kenapa? Tanya Boy saat melihat adiknya pergi.
Baby bilang tidak mau menjadi setan, sahut Tita dengan asal. Dasar aneh, Boy memeluk Tita dengan erat. Kita ke kamar, bisik Boy sembari mengusap perut istrinya. B. Acaranya belum selesai. Di sini seluruh keluarga berkumpul dan rasanya tidak enak jika kita pergi ke kamar. Aku tidak peduli. Boy menggendong tubuh Tita. Hingga membuat wanita itu menjerit karena terkejut. Dan seluruh anggota keluarga pun melihat ke arah mereka. Mom, Dad, aku harus membawa Tita masuk ke dalam kamar. Ucap B menghampiri ke dua orang tuanya. Loh, memangnya Tita kenapa? Tanya Luna dengan cemas. Kita harus beristirahat, Mom, jawab Boy. Oh ya, sudah Mom yang akan menemani Tita di dalam kamar. Mom, Luna. Ucap Dava dan Boy bersamaan. Biarkan mereka pergi ke kamar. Dava menarik pinggang istrinya, lalu memberi kode pada Luna untuk tidak mengganggu anak dan menantunya. Luna yang mengerti akhirnya membiarkan Boy dan Tita masuk ke dalam kamar. Ia juga sempat menarik Bayu yang hendak mengikuti anak dan menantunya. Biarkan mereka berdua, bisik Luna. Tapi Lun, tadi Boy menggendong Tita. Aku takut putri kesayanganku, kenapa? Ujar Bayu dengan khawatir. Tita baik saja, dia hanya ingin beristirahat. Jelas Luna. Bayu yang sebenarnya masih penasaran. Kenapa putrinya meninggalkan acara lebih dulu, sampai harus digendong oleh menantunya. Memilih untuk mengikuti perkataan Luna untuk membiarkan Tita beristirahat, daripada ia kehilangan saham yang dijanjikan Luna. Karena tidak mengikuti perkataan sahabatnya itu. Sementara itu Boy yang sudah masuk ke dalam kamar. Membaringkan Tita dengan perlahan di atas tempat tidur. Kau mau apa? Tanya Tita saat melihat suaminya naik ke atas tubuhnya. Aku ingin. Boy mencium bibir tipis wanitanya, menyesap rasa manis yang membuatnya candu. Aku ingin menengok baby kita, bisik Boy lalu mengecup jenjang leher Tita. Meninggalkan jejak kemerahan di kulit putih tersebut. B. Tita mendorong dengan perlahan dada bidang suaminya. Bukankah tadi kau bilang aku harus beristirahat? Kau memang harus beristirahat, biar aku yang bekerja. Boy kembali mengecup bibir istrinya. Dengan tangan yang mulai melepas resleting gaun yang dikenakan oleh Tita. B. Tunggu dulu. Dengan susah payah Tita mendorong kembali suaminya. Apa kau mencintaiku? M. Boy menjawab dengan tangan yang sibuk melepas gaun yang dikenakan oleh istrinya. Jawab aku, pinta Tita. Aku mencintaimu Tita Anggara. Sama saja, jawab Boy dengan cuek. Karena konsentrasinya saat ini menatap tubuh istrinya yang polos tanpa sehelai benang pun.
Kalau kau mencintaiku, pasti akan menuruti apa yang aku katakan, ucap Tita dengan seringai tipis di bibirnya. Boy yang curiga dengan perkataan Tita hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Aku ingin beristirahat, jadi menyingkirlah. Tita mendorong dengan keras tubuh suaminya lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Enak saja dia memintaku melayaninya, bukankah kemarin malam kami sudah melakukannya? Gerutu Tita dalam hati. Tit, sebentar saja. Boy menarik selimut yang dikenakan istrinya. Kau bilang mencintai aku, jadi biarkan aku beristirahat, aku lelah. Ucap Tita dari balik selimut. Aku memang mencintaimu, tapi ini bagaimana? Boy menatap miliknya yang sudah menegang. Tita hanya diam tidak menjawab perkataan suaminya, membuat Boy semakin frustasi. Baiklah, kau istirahat, aku ke bathroom dulu. Boy memilih mengalah daripada Tita meragukan rasa cintanya. Tunggu B. Tita keluar dari balik selimutnya lalu memeluk pria yang sangat dicintainya itu. Tit, kalau kau seperti ini, aku tidak bisa menahannya. Lirih Boy saat merasakan tubuh Tita mendekap tubuhnya. Kalau tidak tahan maka lakukanlah, ucap Tita dengan malu-malu. Tadi ia sengaja menggoda suaminya untuk tahu apakah memang Boy memilih cintanya atau nafsunya. Kau yakin? Boy menatap tubuh Tita yang polos. Tita menjawab dengan anggukan kepala. Dan Boy yang bahagia langsung memeluk Tita dengan erat. Tanpa membuang waktu, keduanya larut dalam pergumulan panas di atas ranjang. Dengan kata-kata cinta yang mengiringi percintaan panas mereka yang menggema di setiap sudut kamar. Itulah perjalanan hidup dari seorang Casanova yang bernama Boy Arbeto, yang hidup berbahagia setelah menemukan cintanya pada seorang wanita yang bernama Tita Anggara. Tamat. Cerita dengan judul Pernikahan Sang Casanova telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.